Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya dong. Kita semangat belajar pagi hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini senang sekali ketemu lagi sama guru-guru kita. Yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan senang juga ketemu sama calon-calon penghuni surga. Amin. Amin. Udah sholat subuh semuanya. Udah siap belajar dong pagi hari ini ya. Oke, tapi sebelum itu tenang dulu. Ada tayangan nih yang harus dilihat nih sama jamaah yang ada di studio, sama jamaah yang ada di rumah juga. Tayangan ini, waduh Masya Allah ini kita harus banyak belajar dari tayangan ini nih. Positif narkoba, selebgram Chandrika Cika diringkus. Kita lihat tayangannya, silakan. Sementara itu, selebgram Chandrika Cika dan atlet e-sport Herli Juliansah atau Aura GXC ditangkap saat narkoba Polres Metro Jakarta Selatan Selasa malam. Cika dan Herli ditangkap di sebuah hotel di kawasan Setiabudi bersama 4 temannya, serta barang bukti rokok elektrik dengan cairan mengandung tetrahidrokanabinol dan metafetamin. Saat ini Cika, Herli serta keempat temannya itu telah ditetapkan sebagai tersangka karena positif narkoba setelah menjalani tes urin. Wah, kalau itu anak saya, udah saya apain tuh anak? Zaman sekarang masih aja makan narkoba. Narkoba dimakan? Untung bukan anak ibu itu. Ya tapi kan pergaulan zaman sekarang bisa mempengaruhi anak-anak kita. Tapi ibu kenapa marah-marah tiba-tiba ada di sebelah saya? Tunggu dulu, anak kita. Memangnya? Hei, bukan, kamu bukan virus. Jadi dengarkan Anak buat semuanya. kita. Nah jamaah, Iya. dengarkan. Inilah kalau orang hanya berpikir sesaat. Berpikirlah karena kita cuma tidak hidup di dunia. Tuh. Tapi kan kita akan hidup di akhirat. Iya. Hidup di dunia ini harusnya diisi dengan amal ibadah. Betul. Betul tidak Bu? Betul. Buat yang di rumah juga nih. Pembelajaran buat kita agar supaya nih banyak-banyaklah beribadah. Supaya kita insya Allah menjadi tabungan bekal buat di akhirat. Kejarlah akhirat, dunia akan ikut. Ya. Ini malah dunia yang dikejar. Belum tentu akhirat ikut. Ya, Betul tidak? capek. Capek. Ini hati-hati nih. Buat kita semua, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau mau berpikir baik nih. Buat kita, Apa? maaf ya Bu. Maaf Bu. Ibunya marah Ustadz. Ya silakan duduk dulu. Ibunya cuek, Daripada Bu. ibu marah-marah, ya Allah. Iya Bu, sabar. Mic-nya saya minta tiba-tiba datang bawa-bawa mic saya. Nemu di mana lagi ini? Ya Allahu Akbar. Wah. Jadi dengerin Bu, mohon maaf. Ini jadi pembelajaran besar buat kita. Ya. Jangan mengucap anak kita belum tentu bisa selamat juga kan. Makanya kita harus waspada juga buat diri kita dan keluarga. Iya, nih untuk itu kita harus pelajarin tuh waspada buat diri kita dan keluarga seperti apa. Pagi hari ini akan kita pelajarin semua deh Ustadz ya. Memang ada pembahasan Ya dari sebenarnya kan orang, apa ya? setiap Apa yang orang mau punya dibahas? tujuan hidup gitu kan. Sama. Iya, cuma kan Oh kita iya nggak tahu juga nih ya. dari kasus masalah yang terjadi berarti tujuan hidupnya buruk. Kalau gitu kita yang ngeliat jangan sampai niru. Ada yang tujuan hidupnya baik mungkin kita bisa belajar dari itu gitu kan. Tapi tujuan hidup ibu-ibu yang ada di sini apa? Mau Baik. tahu tujuannya? Mau. Saya duduk dulu ya. Jangan dulu, ya udah deh. Tujuan hidupnya apa? Baik. Oh bukan makan, minum, tidur, pinjol. Enggak ya, aduh yang baik-baik jangan ditiru deh. Pagi hari ini kita akan bahas semuanya. Tema kita adalah apa tujuan hidup kita di dunia. Tepuk tangannya dong. Apa tujuan kita hidup di dunia ini? Nanti kita bahas sama guru-guru kita. Ada tayangan lagi nih. Tayangan dulu ya. Sabar ya, Ustadz bentar ya tayangan lagi ya. Pak Sutri naik sepeda dari Cimahi ke Mekah. Curi perhatian warganet. Wah kita lihat tayangannya silakan. Kisah Pak Sutri naik sepeda dari Cimahi ke Mekah, curi perhatian warganet. Kisah pasangan suami istri yang bersepeda dari kota Cimahi ke Mekah beredar viral di media sosial. Pak Sutri tersebut bernama Muhammad Rafli Purnama dan Zahra Alzena. Dokumentasi perjalanan Pak Sutri tersebut menuju Mekah diabadikan melalui unggahan Instagram @lintascinta_. Melalui salah satu unggahan Instagram, Pak Sutri ini membagikan rute yang akan dilalui menuju Mekah. Jika biasanya para pengendara sepeda memilih jalur Selat Melaka menuju Semenanjung Malaysia, Pak Sutri ini memilih jalur lain.
Masya Allah, naik sepeda ke Mekah salah satu ikhtiar juga tuh. Gimana Ustazah Masya Lulu Allah. ngeliatnya tuh? Makan ikan japu anget-anget. Hah? Itu Pak Sutri jauh banget. Jauh banget ya. Makan opor anget-anget. Lumayan gempor. Ya Dari makanya. Cimahi sampai ke Mekah. Ya Jauh, Allah. tapi setiap orang sebenarnya punya tujuan hidup yang beda-beda. Mungkin Pak Sutri ini punya tujuan hidupnya mau keliling dunia gitu. Betul. Salah satunya ke Mekah. Sebenarnya itu Ya. boleh apa enggak? Terus gimana caranya nih biar apa yang kita lakuin Allah juga ridho gitu. Betul, Mohon Masya penjelasannya Allah. Ustazah Lulu ya. Mohon izin Ustaz Silakan. Maulana Habib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah insyaallah mudah-mudahan sehat berkah panjang umur dalam taat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ini pagi ceria banget Ustadz Nur Maulana pakai ungu juga. Ya Allah kakak juga Kak Soni pakai ungu. Habib juga sampai pakai ungu ya. Unyu di pinggir kali ini bener-bener ya. Udah kayak unyu sekali. Unyu. Jadi artinya makan durian anget-anget keren banget ya. Alhamdulillah. Lillah. Dilihat kalau ungu tuh ada marmut di pinggir kali. Berasa kayak imut sekali. Iya. Alhamdulillah. Lillah. Ya Allah Bunda, ini tadi Pak Sutri dari Cimahi ya. Ke Mekah, ya Allah luar biasa. Emang boleh kayak begitu? Abang Duleh makan kedongdong? Boleh dong. Karena kenapa? Memang masing-masing punya tujuan hidup yang berbeda. Karena kenapa? Kebahagiaan itu simple, sederhana. Ada yang bahagianya ketika berpuasa, ya Allah saya pengen cepet datang waktu berbuka. Bahagianya seorang anak kecil, pengen banget dibeliin mainan. Ada juga seorang bunda pengen anaknya sukses, lulus kuliah, kemudian dapat kerjaan. Bahagia, tujuan hidupnya itu berbeda-beda. Tapi jangan lupa doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kepada Allah, ya Allah sukses, berkah, bahagia enggak cuma dunia, tapi mintanya juga akhirat yang insya Allah terjauh dari panasnya api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian bagaimana tujuan hidup kita? Yang pertama ibu, iya, ibu, ibu. Yuk sama-sama kita ingatkan diri kita ya bahwa kita diciptakan ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya untuk beribadah. Maka apapun yang kita lakukan, ya Allah saya pengen tujuannya menuntut ilmu, niatnya untuk ibadah. Ya Allah saya pengen keliling dunia, niatnya untuk ibadah. Masya Allah, makan durian anget-anget, keren banget. Kemudian bagaimana? Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa bahagia ini yang penting tahu akan diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu akan dirinya maka tahu akan Tuhannya. Ya Allah, alhamdulillah Allah memberikan kita amanah, maka jalani amanah. Bangun pagi-pagi ya Allah. Kemudian kita senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan Kak, yang namanya dalam Islam ini senantiasa termotivasi setiap harinya lebih baik. Ya, hari ini harus lebih baik dari kemarin ya. Kemudian esok harus ditingkatkan kebanding hari ini. Jadi harus ada peningkatan untuk tadi sukses, selamat, berkah dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wah naga beli cisaat. Cakep. Semoga bermanfaat. Amin, tepuk tangan untuk Ustazah Lulu dong. Jadi mau apapun tujuan hidup kita yang penting niatin buat ibadah. Keren ya, dari Cimahi ke Mekah. Dari Bandung ke sini naik apa? Ya naik sepeda dong, kalah kan jadinya. Oke, ngomongin buat orang yang tujuan hidupnya yang penting ibadah. Tapi caranya gimana biar istiqomah? Kita tanya sama Habib Usman, caranya gimana biar istiqomah? Kadang kan ketika lagi senang-senangnya tuh ya kan, yang tadinya tujuan hidupnya ibadah, lupa karena kesenangan duniawi. Biar istiqomah gimana Bib? Silakan Mas Bib. Wani, Ustadz Maulana, Ustazah Lulu. Lulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah,
Ya alhamdulillah penonton di rumah dan penonton di studio insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Bisa diamalkan di dalam kehidupan yang sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ingat, ketika seorang manusia ingin mendapatkan istiqamah, menjadikan ibadah sebagai hal dalam kehidupannya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi Ustaz Jahlul sampaikan bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya kita wajib beribadah kepada Allah. Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Itulah tujuan utama dalam kehidupan kita. Yakni ketika kita dikatakan hamba Allah, agar kita istiqamah, kita harus kenal Allah. Mustahil kita akan istiqamah tanpa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang ada di langit di dalamnya dan yang ada di bumi di dalamnya, semua adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Kalau kita yakin bahwasanya Allah sebagai Tuhan kita, maka kita akan lebih fokus lagi beribadah kepada Allah. Seseorang bertemu dengan pejabat, seseorang bertemu dengan orang yang dihormatin, rapih, bersih, wangi, diem, fokus dengerin. Nunggu berjam-jam gak jadi masalah. Berhadapan kepada Allah hanya 5 menit. Buru-buru, pengen selesai. Kadang ditinggalkan, lalai. 5 waktunya dia tinggalkan. Apakah dia mengenal Allah? Berarti orang yang seperti ini belum mengenal Allah. Dia melihat yang zahir, yang nyata. Pejabat, orang penting, orang kaya. Dia jilat dengan jilatannya. Dengan kata-katanya, ucapannya. Tapi kepada Allah yang memiliki alam semesta, dia lupa. Sehingga apa? Sulit untuk istiqamah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertemanlah dengan orang-orang yang alim, orang yang saleh. Sehingga apa? Sehingga tersentuh imannya, ketakwaannya. Dan mengenal Allah itu siapa? Siapa Nabi Muhammad? Siapa diri kita? Tadi Ustaz juga sampaikan, kalau kita tidak mengenal diri kita, gimana kita mengenal Tuhan kita? Kalau kita mau mengenal Tuhan kita, kita tahu sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita memahami apa makna kehidupan yang akan kita jalani. Masya Allah, berarti mengenal diri, mengenal Tuhan kita sama mengenal pergaulan kita yang mana yang baik gitu ya, Habib ya? Betul, jauhin lah yang gak benar. Jauhin yang gak benar. Yang tukang gosip gak usah deketin. Jangan. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Tepuk tangan dong untuk guru-guru kita. Langsung ketawa semua. Yang tukang gosip jangan dideketin. Saya jangan gitu. Emang suka deket yang gosip-gosip enggak kan ya? Enggak ya? Enggak lah, enggak, di sini semuanya baik-baik. Bu, saya minta tolong ya. Mau nggak bantuin saya? Mau ya? Ini ada pertanyaan dari Jamaah Islam Itu Indah di Instagram kita. Mau bacain nggak? Boleh ya? Nih silakan. Silakan berdiri Bu. Sini temenin saya sini. Bantuin saya. Saya lagi capek. Nih dari ini Rendra Anggara, coba bacain. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya dong Ustadz. Ya. Kalau ngomongin tujuan dunia itu saya suka sedih. Kenapa ya Ustadz? Allah ini selalu memberikan ujian ke saya. Katanya sehabis ujian bakal ada kemudahan. Tapi sampai sekarang nggak mudah-mudah hidup saya Ustadz. Ya Allah. Gimana sih Ustadz? Dikasih susah terus, capek Ustadz. Gak mudah-mudah, itu jadi gimana tuh ya? Kalau misalnya kayak gitu. Dengarkan dulu, Bu, dengerin. Iya, udah pulang. Nanya kabur lagi. Dengerin, buat semuanya, hidup ini memang harus seperti itu. Iya. Pasti diuji. Kak, tapi ingat, ujian itu sesuai kesanggupan kita. Tidak akan mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau gak mampu gimana? Ya berusaha lah, bersabar. Tapi ada juga yang tidak mampu. Mau Ya, tahu? apa? Kalau yang gampang itu mau tahu Bu? Gimana? Istirahat. Kayak kita dulu nih, istirahat dulu deh sebentar ya, nanti dilanjutin lagi biar mampu ya. Oh iya. Jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, Alhamdulillah. Kita